Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait sistem informasi yang digunakan atau yang disediakan oleh bidang siswaan untuk peserta didik, lebih tepatnya aplikasi sistem informasi. Sebelum membahas mengenai aplikasinya lebih mendalam, ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu mengenai bidang siswaan itu sendiri. Baik, di sini saya sebagai presenter pertama akan menjelaskan terkait definisi dan tujuan dari manajemen kesiswaan. Yang pertama ada definisi dari manajemen kesiswaan. Definisi dari manajemen kesiswaan itu yaitu salah satu upaya yang dilakukan agar bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para peserta didik, dari mulai proses penerimaan siswa baru hingga ia meninggalkan lembaga pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ada tujuan dari manajemen kesiswaan. Tujuan dari manajemen kesiswaan itu sendiri yaitu untuk mengatur segala macam kegiatan para peserta didik agar kegiatan yang dilakukan tersebut bisa menunjang proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan tersebut, sehingga proses pembelajaran tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan. Ruang lingkup manajemen kesiswaan, kegiatan administrasi siswa dapat didaftar melalui gambaran bahwa lembaga pendidikan diumpamakan sebuah transformasi yang mengenal masukan atau yang bisa disebut dengan input, pengelolaan di dalam transformasi atau bisa disebut dengan proses, dan keluaran atau output. Demikian, penyajian penjelasan administrasi siswa dapat diurutkan menurut aspek-aspek tersebut, dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai murid meninggalkan sekolah. Lingkungan kedua yang penting bagi siswa adalah lingkungan sekolah, karena sekolah sebagai lembaga pendidikan dan tempat untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupannya. Demikian, baik di rumah maupun di sekolah, peserta didik perlu mendapat bantuan belajar melalui suatu proses bimbingan untuk mengembangkan dirinya. Upaya ini akan optimal apabila siswa atau peserta didik itu secara mandiri mengembangkan dirinya sesuai dengan program-program yang ada di sekolah. Dengan demikian, manajemen kesiswaan bukan hanya sekedar untuk pencatatan saja, melainkan meliputi segala aspek yang lebih luas secara operasional dan dapat digunakan untuk membantu proses pendidikan di sekolah. Adapun ruang lingkup manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Menetapkan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, baik dalam merencanakan jumlah siswa yang akan diterima maupun menyusun program kegiatan kesiswaan. Yang kedua, penerimaan siswa baru. Nah, di sini proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini, biasanya dibentuk sebuah panitia penerimaan siswa baru untuk melakukan tugas tersebut. Yang ketiga, melakukan penyeleksian. Dalam hal seleksi, kadangkala dilakukan secara bervariasi karena ada yang melalui tes ataupun berdasarkan dengan nilai UASBN. Yang keempat, di sini masa orientasi, suatu kegiatan pengenalan kepada siswa baru terhadap lingkungan sekolahnya. Masa orientasi ini sangat penting karena sebagai jembatan penghubung dan pengantar siswa dari tingkat SD maupun masuk ke SMP. Memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama yang perlu ditanamkan adalah sikap mental para siswa. Selanjutnya yang kelima, pembagian kelas. Pengelompokan siswa dalam kelompok belajarnya dan dibagi dengan menggunakan sistem kelas. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Dilakukan untuk mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang, yang biasanya bisa disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Kegiatan yang dimulai sejak siswa itu diterima hingga ia tamat, bila perlu adanya pelacakan terhadap siswa yang melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Yang terakhir, kelulusan dan alumni. Kegiatan pencatatan terhadap siswa yang lulus dan melanjutkan ke lembaga pendidikan lainnya, diharapkan hubungan antara siswa dan sekolah tetap terjalin. Bahkan ada yang membentuk ikatan alumni.
Sekian penjelasan materi terkait ruang lingkup manajemen kesiswaan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Di sini saya Jauharatun Nafiah sebagai pemateri ketiga. Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya terkait bidang kesiswaan, salah satu kegiatan dari bidang kesiswaan tersendiri ialah penerimaan peserta didik baru, yang mana penerimaan peserta didik baru merupakan suatu kegiatan proses penerimaan peserta didik di suatu lembaga, baik formal ataupun informal dari berbagai satuan tingkatan atau satuan pendidikan. Kegiatan penerimaan peserta didik baru ini merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sebagai pintu pembuka dalam menjalankan amanah undang-undang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu, sistem penerimaan peserta didik baru ini telah diatur oleh Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dan disempurnakan oleh Permendikbud nomor 44 tahun 2019 sehingga kegiatan ini menjadi rutinitas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga pendidikan khususnya di sekolah. Jadi, setiap sekolah akan melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik setiap tahunnya. Di era teknologi seperti sekarang ini, banyak hal yang sangat mudah bisa dilakukan. Contohnya seperti pendaftaran secara online. Maksudnya di sini siswa atau peserta didik baru bisa mendaftarkan diri di rumah masing-masing tanpa perlu mendatangi sekolah tersebut. Baik, di sini kami sebagai bidang kesiswaan menyediakan atau membuat aplikasi terkait pendaftaran penerimaan peserta didik yang bisa diakses oleh semua orang, terutama oleh siswa yang ingin mendaftar di sekolah tersebut. Dan di sini kami akan menjelaskan proses bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai penerima peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu masuk ke web localhost /PSB /. Nah, di sana terdapat formulir pendaftaran yang harus diisi. Isikan sesuai data diri pribadi siswa atau siswi yang ingin mendaftar. Nah, jika sudah diisi, maka klik daftar sekarang. Nah, tampilannya jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika ingin mencetak bukti daftar, maka klik cetak bukti daftar. Nah, tampilannya akan seperti ini yang di layar PPT ini. Nah, di sana klik simpan saja. Selanjutnya buka tab baru atau web baru yaitu localhost /PSB /login.php. Kemudian akan muncul halaman admin. Nah, di sana nama belakang atau kata sandi isikan admin. Setelah itu klik gabung. Nah, berandanya tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita ingin melihat data kita sudah tertera atau tidak, maka kita langsung klik data peserta. Nah, di sini kan saya tadi mengisi nama saya Jauharatun Nafiah. Nah, di sini berarti sudah tertera bahwa nama saya sudah mendaftar di sekolah tersebut. Jika ingin melihat detail, maka klik detail. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, berarti ini sesuai. Tinggal lihat saja apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jika sudah sesuai, maka klik keluar. Mungkin itu saja cara proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah manajemen kesiswaan dalam penerimaan peserta didik baru. Menurut Mulyasa di dalam bukunya di tahun 2014, di situ dijelaskan bahwasannya manajemen kesiswaan adalah penataan terhadap suatu kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga keluar dari sekolah. Oleh karena itu, untuk menata kegiatan tersebut supaya berjalan dengan baik, maka diperlukan manajemen yang baik pula. Adapun langkah-langkah manajemen kesiswaan dalam penerimaan peserta didik baru agar berjalan dengan baik, yaitu meliputi adanya perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan. Yang pertama, adanya perencanaan. Nah, dalam perencanaan penerimaan peserta didik baru, bidang kesiswaan itu biasanya melakukan yang pertama, sensus sekolah. Sensus sekolah ini adalah suatu sarana atau kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan
dengan siswa yang akan masuk, yang itu bisa berguna di dalam perencanaan ataupun dalam berbagai kegiatan program sekolah. Kemudian adanya daya tampung siswa itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Misalnya, daya tampung siswa itu per kelas 1 orang 1 bangku. Selain itu, daya tampung siswa ini juga melihat siswa yang tinggal kelas sebelumnya atau tidak naik kelas. Kemudian setelah adanya perencanaan itu adanya pengorganisasian. Yang kedua adanya pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian ini bertujuan agar suatu kegiatan itu terkoordinasi dengan baik dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Dalam pengorganisasian penerimaan peserta didik baru ini, itu biasanya dibentuk suatu panitia oleh kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru ini agar dilaksanakan secepat mungkin atau melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian setelah pengorganisasian selesai, itu yang ketiga adanya pelaksanaan atau actuating. Nah, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini meliputi yang pertama pendaftaran peserta didik, yang kedua seleksi, yang ketiga pengumuman diterima atau tidaknya siswa tersebut. Baik, setelah pengorganisasian selesai, maka yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Nah, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini meliputi yang pertama pendaftaran peserta didik, yang kedua adanya seleksi, yang ketiga pengumuman, yang keempat yaitu adanya daftar ulang, yang kelima yaitu orientasi siswa baru, yaitu pengenalan siswa terhadap sekolah barunya. Dan yang terakhir di sini yaitu adanya pengawasan atau controlling. Nah, dalam pengawasan ini itu dilakukan oleh kepala sekolah yang selalu mengikuti perkembangan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan selalu mencatat kegiatan tersebut agar bisa mendeteksi ketika adanya penyimpangan yang terjadi. Misalnya penyimpangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan biasanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2, mungkin ada salah pengucapan kata dari kelompok kami mohon maaf. Sekian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.